Birmingham, Alabama. Di awal abad ke-19, kota kecil ini tumbuh dengan cepat, menjadi pusat revolusi industri di Amerika. Sumber daya alam yang melimpah, batu bara, biji besi, dan kapur membuat kota ini menjadi tempat ideal bagi pabrik peleburan besi. Salah satu pabrik terbesar adalah Tungku Sloss. Menjadi simbol kekuatan industri yang mampu menggerakkan roda perekonomian pada masa itu. Namun, di balik asap dan panas yang membakar, ada cerita kelam yang jarang diceritakan. Cerita tentang nyawa yang hilang, penderitaan, dan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekedar angka kematian. Para pekerja di Tungku Sloss, kebanyakan imigran miskin, menghabiskan hari-hari mereka di tempat di mana udara panas terasa membakar kulit. Dengan hanya sedikit perlindungan, mereka memindahkan logam-logam cair yang mendidih di atas suhu 1400 derajat Fahrenheit. Bagi mereka, pekerjaan ini adalah perjudian antara kehidupan dan kematian. Namun, kondisi kerja yang buruk hanyalah permulaan dari kisah kelam Tungku Sloss. Sosok seorang mandor kejam bernama James Slug Wormwood muncul sebagai bayangan gelap di balik cerita pabrik ini. Pria yang hidup dengan memanfaatkan rasa takut tanpa belas kasihan, memaksa pekerja melampaui batas kemanusiaan mereka. Dan kemudian ia mati. Tapi kematiannya bukanlah akhir dari teror di Tungku Sloss. Di antara para pekerja, nama James Slug Wormwood dikenal seperti bayangan maut. Slug bukan hanya seorang mandor, ia adalah simbol teror di pabrik ini. Dengan wajah keras dan suara yang seperti petir, menggetarkan jiwa-jiwa para pekerja yang mendengarkannya.
ia memerintah para pekerja tanpa belas kasihan. Slug seringkali berdiri di atas panggung kecil, meneriakkan perintah-perintahnya yang terdengar lebih seperti hukuman. Bagi para pekerja, slug adalah ancaman yang lebih besar dari panasnya tungku. Ia memaksa mereka bekerja di tempat paling berbahaya di pabrik tanpa istirahat. Keselamatan itu hanyalah mitos di hadapan target produksi yang harus mereka capai. Dan ketika kecelakaan kerja terjadi, slug tidak pernah peduli. Dia hanya mengangkat bahu dan mencari pengganti. Jika kau tidak bisa bekerja, maka kau lebih baik mati. Itulah kalimat yang sering ia ucapkan. Namun, karma datang dengan caranya sendiri. Pada suatu malam, ketika slug berdiri di atas tungku besar, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam logam cair. Beberapa dari mereka mengatakan itu adalah kecelakaan. Tapi ada desas-desus bahwa para pekerja yang sudah muak dengan kekejamannya yang mendorongnya. Tubuh slug terbakar habis dalam hitungan detik. Dan meskipun ia telah tiada, banyak yang percaya bahwa arwahnya tidak benar-benar pernah meninggalkan pabrik ini. Dia masih di sini, kata salah satu pekerja senior pada saat itu. Aku mendengar suaranya di malam hari. Dia terus memerintah, meskipun kami semua tahu dia sudah mati. Setelah kematian slug, sesuatu yang aneh mulai terjadi di pabrik ini. Para pekerja yang masuk untuk shift malam seringkali melaporkan suara-suara aneh. Langkah kaki terdengar di lorong-lorong kosong. Pintu-pintu besar yang berat tiba-tiba tertutup sendiri. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara perintah slug yang bergema di dekat tungku besar.
aku melihatnya," kata salah satu pekerja pada sebuah wawancara tahun 1935. Dia berdiri di dekat Tungku, tapi ketika aku mendekat, dia menghilang. Cerita-cerita ini menarik perhatian para peneliti paranormal. Pada tahun 1980-an, tim investigasi paranormal menghabiskan malam di Tungku Schloss. Dengan peralatan canggih seperti kamera termal dan perekam suara, mereka mencoba membuktikan kebenaran cerita-cerita tersebut. Hasilnya, mereka berhasil menangkap bayangan-bayangan aneh bergerak di layar kamera meskipun tidak ada orang di sana. Beberapa anggota tim juga melaporkan adanya sensasi tekanan di dada mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dekat. "Aku merasa dia marah," kata salah satu anggota tim pada waktu itu. "Seperti kami tidak diterima di sana." Hari ini, Tungku Schloss berdiri sebagai situs bersejarah. Banyak yang mengunjungi tempat ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bagi mereka yang percaya, Tungku Schloss adalah lebih dari sekedar museum. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah benar-benar pergi, dan bahwa arwah-arwah mereka yang menderita mungkin masih tinggal di tempat mereka kehilangan nyawanya. Apakah suara-suara itu benar-benar berasal dari James Lock Wormwood? Atau mungkinkah itu hanya imajinasi kita yang dipicu oleh cerita-cerita lama? Jawabannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Tapi satu hal yang pasti, Tungku Schloss akan terus menjadi bagian dari cerita menyeramkan yang menolak untuk dilupakan.